Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya, Masjid Shirathul Mustaqim. Dan pada malam hari ini kita juga bersama-sama membaca Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan tahlil demi memperingati yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjut dengan haul guru sekumpul, yang moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi manfaat bagi kita dunia dan juga manfaat bagi kita akhirat nanti. Dan kepada para guru, para tokoh agama, para habaib, moga-moga beliau-beliau semuanya diberi sehat, afiat, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi umat Nabi secara kafah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridhai oleh Allah, yang sesuai aturan Allah dan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj merupakan satu kejadian luar biasa dan merupakan mukjizat yang teristimewa khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ba'dul ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini juga berlaku pada nabi dan rasul yang lain, tapi yang pasti peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita menjadi peristiwa yang sangat luar biasa bagi Nabi dan penuh dengan hikmah bagi kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari perjalanan Isra, atau Isra itu dinamakan perjalanan malam dari Mekah menuju Palestina, kemudian Mi'raj dari Palestina naik ke atas sampai Sidratil Muntaha. Dengan tidak sampai satu malam sudah penuh dengan hikmah pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua. Banyak sekali. Antara lain, yang paling utama kalau kita bisa kaji adalah betapa pentingnya cinta dalam kehidupan beragama kita ini. Kalau kita mengkaji ilmu tauhid, maka kita akan mendapati hakikat Allah menciptakan alam semesta ini karena kasih sayang Allah, cinta. Kita mempelajari ilmu tasawuf, maka kita akan memahami bahwa kita akan mudah untuk memanajemen hati dengan cinta. Ketika kita mempelajari ilmu fikih, kita akan mampu melaksanakan ibadah-ibadah zahiriyah dengan sempurna karena cinta. Lagi-lagi kembali ke cinta. Ditunjukkan cinta ini ketika peristiwa Isra Mi'raj dengan banyak peristiwa. Salah satunya adalah ada ketika Nabi lewat di satu daerah di Mesir, tercium bau wangi, tercium bau harum, dan Nabi bertanya, bau apa ini? Singkatnya, malaikat Jibril yang selalu menemani Nabi menceritakan bahwa di situ pernah ada kejadian seorang wanita
yang dihukum mati oleh Fir'aun karena mempertahankan akidah. Cerita Masyitoh mungkin sering kita dengar. Masyitoh ini tukang sisir putri Fir'aun. Yang secara singkat aja kita cerita. Masyitoh ini suatu saat ketika nyisirin putri Fir'aun, sisirnya jatuh. Ketika diambil sisir itu dia mengucapkan Bismillah. Kaget putri Fir'aun, kau nyebut siapa nih? Maka dijawab, aku menyebut Allah Tuhanku. Putri Fir'aun protes, apakah ada Tuhan selain ayahku? Maka dijawab dengan tegas oleh Masyitoh, tidak ada Tuhan selain Allah, ayahmu bukanlah Tuhan, Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu. Ngamuk ini si putri raja ini dan langsung lari menuju ke ayahnya lapor. Maka dipanggil oleh Fir'aun dan terjadi dialog yang intinya Fir'aun ini minta dia untuk murtad dari agama tauhid. Tapi Masyitoh menolak. Akhirnya didatangkan suami dan anak-anaknya, termasuk ada anak bayi, anaknya Masyitoh ini. Ketika didatangkan, kemudian dipaksa lagi oleh Fir'aun untuk murtad, tetap nggak mau, maksa tetap nggak mau. Akhirnya diancam memasukkan suaminya ke dalam semacam wadah yang diisi minyak dan dididihkan. Wadah besar gitu, kemudian dikasih minyak, dididihkan. Dengan ancaman seperti itu tetap kekeh, suaminya pun tetap dalam keimanan dan ketauhidannya, akhirnya dimasukkan ke dalam hidup. Tapi oleh ulama dalam satu riwayat ulama mengatakan bahwa sebelum Masyitoh ini mencapai si suaminya ini mencapai minyak panas yang mendidih tadi, sudah diambil nyawa oleh Allah, sudah meninggal. Jadi nggak ngerasakan sakit apapun. Satu diperintahkan murtad lagi, tetap nggak mau lagi. Dimasukkanlah anak yang paling besar. Kemudian diperintahkan untuk murtad, tidak mau lagi, diperintahkan lagi anak yang kedua. Seterusnya anak semuanya habis. Tinggal anak bayi yang lagi digendong oleh si Masyitoh ini. Namanya ibu, naluri ibu ini luar biasa kan. Melihat anak bayi kecil dengan lucu, gak tega. Kalau dirinya gak masalah, dia gak tega sama ini anak bayi. Tahu-tahu berkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala si bayi ini ngomong. Maka itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada 6 bayi dengan kekuasaan Allah berbicara ketika masih bayi. Salah satunya ini. Ada lagi bayinya Jurej. Ya, bayi peristiwa Jurej, mungkin pernah dengar juga peristiwa Jurej. Kemudian bayinya ketika peristiwa Nabi Yusuf, ya ada beberapa, ada 6 nabi, 6 peristiwa bayi yang mampu berbicara ketika masih kecil, termasuk Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu berbicara ketika kecil. Kemudian si bayi itu tahu-tahu memandang ke ibunya dengan mengatakan, loncatlah ya ibu, sesungguhnya surga telah menanti kita. Tanpa berpikir panjang, loncat keduanya dengan menggendong ini anak. Hingga di tempat tersebut tercium bau harum karena mempertahankan akidah. Pertanyaannya, kenapa kok demikian rupa mempertahankan akidah? Sampai nyawanya, nyawa seluruh keluarganya jadi taruhan, dia tetap kekeh. Karena cinta. Karena cinta. Dan juga kalau kita pelajari dalam sejarah bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW, karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW sampai mengorbankan nyawanya, hartanya, semuanya. Ada satu sahabat yang ditangkap oleh kaum Quraisy. Kemudian oleh kaum Quraisy ini si sahabat ini dikulitin. Bayangin, dikulitin. Untuk mengaku di mana Nabi dan untuk supaya mereka bisa menangkap Nabi. Tidak mau, tetap dikulitin, dia sama sekali tidak bergeming. Sama sekali tidak bergeming. Ada seorang sahabat juga ketika Nabi dibidik panah di perang Uhud, ketika panah itu sudah dihujamkan dengan puluhan panah,
loncat seorang sahabat merangkul Nabi hingga punggungnya terkena anak panah. Puluhan anak panah di punggungnya. Meninggal. Intinya modal cinta. Kita tahu peristiwa Badar. Perang Badar itu, perang Badar itu perang pertama di dalam sejarah Islam. Jumlah pasukan kafir Quraisy itu 1000 pasukan senjata lengkap dipimpin oleh para panglima-panglima besarnya. Karena Quraisy ini terdiri dari anak suku. Masing-masing anak suku ini punya pasukan-pasukan sendiri. Senjata lengkap. Para sahabat cuman 313, asalnya lebih, cuman terpisah mereka banyak yang gugur. Dalam arti gugur ini mereka lari, ya, orang-orang munafik ini, hingga tersisa 313 pilihan sahabat pilihan dari Allah ini yang punya cinta melebihi dirinya, cinta kepada Nabi melebihi dirinya. Nah, cinta kepada Nabi melebihi dirinya sendiri. Sampai mereka berangkat padahal senjatanya cuma pedang berapa biji tok. Secara akal sehat gak mungkin. Secara akal sehat gak mungkin terjadi perang dengan 313 senjata minim dengan 1000 pasukan senjata lengkap. Ini kan mati konyol namanya. Tapi kenapa mereka para sahabat melakukan itu semuanya? Karena cinta lagi-lagi. Karena cinta, berkorban untuk yang dia cinta. Kita memang tidak sampai mengorbankan nyawa untuk Nabi dalam sekarang ini dengan situasi sekarang, enggak. Cuman kita diminta untuk mencintai Nabi supaya kita mampu menekan dan mengendalikan hawa nafsu, agar supaya kita mampu melakukan perintah Allah dan Rasul dengan sempurna. Tapi susahnya luar biasa. Contoh ya, sholat subuh susah nggak? 2 rakaat loh ini, susah nggak? Bangun untuk sholat subuh susah nggak? Jujur, susah nggak? Susah. Padahal cuma 2 rakaat. Tapi coba kalau kita bangunnya tersebut karena urusan kerjaan. Kebetulan saya punya rutinan di Jakarta setiap bulan, jadi saya tahu kehidupan orang-orang Jakarta seperti apa. Mereka itu rata-rata bekerja kantor ya pemerintah ya, ini segala macam gitu kan. Mereka ini berangkat kerja, masuknya itu kan kalau nggak salah jam 8 apa jam 7 gitu. Berangkatnya itu setelah selesai sholat subuh. Jadi mereka bangunnya itu sebelum subuh sudah bangun. Nanti pulangnya malam jam 8 jam 9 baru nyampe rumah lagi. Mereka bisa bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena takut terlambat karena macet kan kalau Jakarta kalau pagi. Ada juga kita di Malang itu banyak jamaah. Saya punya banyak majelis kan di desa-desa juga. Ada satu desa itu yang memang pemasok di pasar induk. Di Malang itu ada 2 pasar induk besar. Pemasoknya sayur-sayur itu dari pedesaan-pedesaan biasanya. Nah di desa tersebut yang kebetulan Anda punya rutinan di situ, itu termasuk pemasok sayur-sayur, lombok dan sebagainya terkenal. Itu mereka berangkatnya jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1, jam 2 malam itu mereka berangkat ngebut, bisa-bisa tanpa rem sudah itu berangkat ke pasar induk. Lagi rame-ramenya itu di pasar induk kalau jam segitu, orang kulak itu ya. Mereka mampu bangun jam segitu, mampu. Atau lebih mudahnya beginilah, orang-orang laki kita, para jamaah prianya ya, kira-kira suka sepak bola nggak? Suka ya, anggaplah suka. Kalau lagi Piala Dunia jam 2 malam, jam 3 malam bangun nggak sih? Enggak. Bangun. Ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu. Ibu-ibu suka sinetron enggak? Suka. Apa? Sinetron apa? Hah? Sinetron apa? Tersanjung. Ada sinetron itu waktu zaman rame-ramenya sinetron apa namanya? Layang-layang itu apa? Apa? Layang-layang putus. Itu banyak jamaah mengeluh, jamaah pria itu banyak yang mengeluh. Saya sekarang disuudonin sama istri saya katanya. Loh kenapa? Siap saya pulang kerja terlambat sedikit sudah marah, harus periksa HP,
HP diperiksa, nanti rekening bank saya diperiksa, transfer kemana. Loh kenapa kok begitu? Karena istri saya suka nonton film layang-layang itu tadi. Jadi sampai segitunya pengaruhnya. Anggaplah ada film sinetron yang menjadi hobinya si ibu-ibu tadi, tapi jam tayangnya malam sebelum subuh, cuman itu tok, nggak ada siaran ulang. Kira-kira bangun nggak? Hah? Bangun. Kenapa sholat subuh susah untuk bangun dan kita merasa berat? Karena kita kurang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta sama Allah dan cinta sama Nabi, maka kita tanpa perlu jam alarm kita bunyiin, kita sudah bangun duluan karena mahabbah. Innal muhib liman yuhib muti'u. Orang yang cinta pasti akan taat kepada yang dia cinta, dan pasti orang yang cinta ini akan berusaha memberikan apapun kepada yang dia cintai. Berkhidmah, berjuang, berkorban, apapun tanpa pamrih. Itu cinta sejati. Seorang suami misalkan dia cinta sama istri, atau istri cinta sama suami, begitu juga. Si istri melayani suaminya walaupun bukan hal yang wajib, tapi dilayani si suami tersebut tanpa pamrih. Ini cinta sejati. Begitu juga suami, dia mengayomi istrinya, menyayangi istrinya, memperhatikan istrinya, merawat istrinya juga tanpa pamrih. Inilah dinamakan cinta sejati. Seperti para sahabat, tanpa ada pamrih apapun, tapi karena cinta berkorban untuk Nabi. Seperti perang Badar itu contohnya 313 orang loh padahal. Mereka nggak tahu bahwa Allah akan mengutus malaikat. Mereka nggak tahu kan? Mereka berangkat dengan persiapan minimal menghadapi pasukan terlatih 1000 orang. Mereka berangkat begitu saja tanpa tahu yang akhirnya memang Allah mengutus malaikat. Itu ada kisah menarik di situ. Jadi sebetulnya perang Badar ini aslinya batal oleh kaum kafir Quraisy, ini aslinya batal. Jadi ceritanya Abi Sufyan ini bawa barang banyak, barang dagangan, kemudian terdengar kabar akan dicegat oleh kaum muslimin di Madinah. Hanya siap-siap, pasukan Quraisy ini siap-siap karena hampir semua pembesar Quraisy punya titipan barang dagangan di Abi Sufyan. Akhirnya dapat berita dari mata-mata bahwa Abi Sufyan selamat karena melewati Jeddah, mutar. Bukan melewati, jadi pasukan muslim mencegat di satu daerah, ternyata Abi Sufyan mutar. Selamat, sudah aman, udah nggak jadi, sudah selamat kan? Tahu-tahu ada orang tua ketika mereka para pembesar Quraisy ini duduk di Ka'bah, dekat-dekat Ka'bah, ada orang tua datang dengan memprovokasi. Itu orang ini gimana kok jadi batal, gimana bahasa kita ini? Itu pasukan muslimin itu kalau tidak dikasih pelajaran akan, betul sekarang memang gagal mereka, tapi kalau tidak dikasih pelajaran mereka bakal mengulang lagi, bakal harus kasih pelajaran nih. Pokoknya diprovokasi sama orang tua ini, provokasi sampai panas. Akhirnya sudah, tetap kita berangkat, kita perang. Termasuk si orang tua tadi ikut. Ya, berhadapan-hadapanlah kaum muslimin 313 tadi dengan pasukan Quraisy 1000 orang tadi, berhadapan-hadapan. Tahu-tahu, ini di kitab Fatawal Hadithiyah disebutkan. Tahu-tahu si orang tua tadi itu kayak kaget terus lari. Katanya salah seorang pembesar Quraisy, ente kenapa lari? Padahal ente yang provokasi kan, ente yang menyemangatin kita, kenapa ente lari? Jawabnya orang tua tadi, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian pun akan lari. Ternyata orang tua itu iblis. Yang dia melihat, tahu-tahu di langit di belakang pasukan muslimin terbelah, seolah-olah kayak seperti terbelah, dan muncul malaikat Jibril dengan kuda, dan di belakang malaikat Jibril ada ribuan malaikat. Maka itu dalam peristiwa perang Badar banyak orang-orang kafir yang terbunuh tanpa sebab. Tahu-tahu terpenggal kepalanya, tahu-tahu terpenggal tanpa ada yang bunuh, terpenggal dengan sendirinya. Padahal sahabat tidak tahu kan ada pertolongan Allah ini, tidak tahu. Tapi mereka tetap berangkat. Maka itu mereka ini karena derajat cinta yang sangat luar biasa, mereka mendapatkan keistimewaan dengan derajat muhibbin. Di kalangan dunia tasawuf, muhibbin ini
hanya berjumlah 313 sepanjang zaman, tidak lebih tidak kurang. Kalau ada yang meninggal satu atau dua, akan tumbuh satu atau dua ya penggantinya derajat muhibbin. Dan Allah tidak akan menimpakan kiamat di satu tidak akan menjadikan kiamat di dunia ini kecuali para muhibbin sudah ada semua. 313 orang ini, tidak tahu siapa aja ya Allah. Karena kekuatan cinta tadi. Dengan cinta maka kita bisa melakukan apapun. Dengan cinta kita menjadi mulia juga. Tanpa kita niati untuk menjadi mulia, kita akan menjadi mulia karena ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta sekali lagi. Seperti juga kita lihat para guru-guru, para kiai, para habaib kita. Wabil khusus sekarang yang kita haulin adalah guru sekumpul. Saya tahu beliau ini dari tahun berapa ya? Waktu itu zaman masih kaset rekaman itu. Ya, masih rekaman apa? Kaset itu, saya belum tahu wajah beliau. Asyik saya dengar dengan sholawatnya, enak kan, nikmat di hati kita. Mungkin tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah 90-an, lupa anak. Sebelum anak berangkat ke Hadramut, anak berangkat ke Hadramut 96. Anak baru tahu wajah beliau itu setelah di Hadramut bertemu ada adik-adik kelas kami yang ada yang diberangkatkan oleh guru. Ada guru sekumpul pernah memberangkatkan beberapa termasuk adik kelas anak kan. Itu mereka ngasih anak cerita sama mereka, oh dari Banjar, anak cerita, kemudian dikasihlah foto guru sekumpul, anak taruh di kitab, ada satu kitab anak taruh di situ. Sampai sekarang ada itu. Dan kemudian kita lihat contoh kemarin. Anak kebetulan hadir juga kemarin. Itu kan mendadak. Pengumuman hallnya kan mendadak. Sebelumnya kan seperti tidak ada hall kan, karena pandemi ini. Kemudian mendadak hari, kalau nggak salah pengumuman hari Jumat ya, hallnya hari Ahad, kan terpaut cuma 2 hari. Anak kebetulan datang nyampe di bandara itu hari Sabtu sore, Sabtu malam. Baru pertama kali ini anak hadir. Anak lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang yang pakai kertas, ditulisin di kertas itu taksi gratis, apa bahasa Banjar? Haulan, taksi gratis apa gitu loh, pakai bahasa Banjar apa taksi gratis. Banyak yang anda lihat, bahkan mobilnya anda lihat juga ada pakai mobil bagus lah, maksudnya bukan taksi yang ini ya. Banyak gratis. Kemudian sepanjang jalan kita lihat juga banyak warung-warung yang ditulisin juga gratis. Apa? Gratis, haulan apa gratis apa gitu, pokoknya gratis tulisannya. Rest area gratis gimana? Banyak. Anak kebetulan tidurnya di pendidikan berapa itu? Banyak di situ sepanjang jalan. Gratis ini. Dan juga ceritanya teman-teman di sana juga rumah-rumah juga dibuka gratis. Jadi intinya orang yang hadir hall sepanjang jalan mulai dari rumahnya makan gratis, penginapan gratis, pulang juga masih dapat gratis semuanya. Jadi intinya mungkin hanya butuh tenaga aja lah. Ya butuh tenaga aja begitu aja. Nggak bawa uang nggak masalah gitu kan. Dan banyak dari jamaah dari teman-teman itu yang mengatakan ini padahal tidak diumumkan, ini masih sedikit ini katanya, karena tidak diumumkan mendadak. Tapi itu ramai seperti itu. Bagaimana kalau diumumkan katanya? Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Tadi nih, kenapa beliau begitu luar biasa, dicintai dengan banyak orang dan bahkan banyak orang yang berkorban. Kan itu berkorban hartanya, uangnya, tenaga untuk nyetirinnya. Kemudian ada juga katanya ada tambal ban gratis juga katanya ya. Ada bensin gratis juga, bensin gratis juga. Yang nggak ada cuma mungkin nikah gratis nggak ada. Gratis semuanya kan, mereka mengeluarkan biaya kan. Tapi apakah mereka memikirkan imbal balik secara bisnis? Kan ada, saya beri akan saya terima sejumlah apa yang saya beri secara hukum ekonomi. Tapi apakah mereka mikir ekonomi waktu itu? Enggak kan. Mereka hanya memberi tanpa ada keinginan untuk menerima dunia. Enggak kan? Enggak ada.
Hanya mereka ingin berkah. Dah. Kenapa kok demikian? Karena cinta sekali lagi. Orang itu kalau mengeluarkan harta itu paling berat. Maka itu dikatakan ibadah yang paling berat itu ibadah maliyah, bukan ibadah badaniyah. Zakat aja kita perhitungan kok kadang-kadang. Zakat fitrah berapa? Ada yang mengatakan 2,4 kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,6 kilo. Itu bisa pas kok. Padahal kalau dilebihkan afdol. Anggap dilebihkan 1 jiwa 3 kilo. Loh kan lebihnya sedekah, pahalanya besar. Tapi kan kita perhitungan. Coba kalau misalkan ada kotak masjid kita masukin duit 100, kira-kira mikir nggak? 100.000. Maka itu dikatakan kalau orang sodakoh itu ya, orang sodakoh itu mulai dari ada keinginan sodakoh sampai dia berjalan menuju tempat untuk dia kasih sodakoh, mengeluarkan sodakoh, semua sampai proses selesai, sampai dia berpaling atau balik, dan beberapa saat kemudian itu dia berperang melawan 70 setan yang megangin dia ini, sampai dia ini megangin ya segala macam sudah. Sayang ini anu megangin kakinya supaya berat. Hasil 70 setan. Kenapa? Saking besarnya fadilah keutamaan sodakoh. Sampai ada satu cerita ini dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah Syekh Muhammad Al-Jardani, diceritakan di situ satu kisah nyata. Ada seorang di majelis, ketika di majelis ada seorang guru atau seorang kiai yang seorang syekh yang menceritakan tentang fadilah sodakoh tadi, bisa sampai sekian kali lipat fadilahnya, ratusan kali lipat. Dan kalau misalkan orang ini sodakoh, dia akan berperang melawan 70 setan, dan kalau dia mampu maka dia berhasil mengalahkan 70 setan ini. Akhirnya tertarik ini orang. Salah satu jamaah tertarik, berdiri, ya syekh, izin, saya mau pulang, mau sodakoh, saya mau perang sama 70 setan. Kebetulan ini orang lagi baru beli gandum, kan makanan pokoknya gandum di Arab. Baru beli gandum 1 karung atau 1 sak kalau di Jawa. Akhirnya dia pulang. Begitu masuk rumah dia cepat-cepat ke dapur. Istrinya lagi di kamar kaget. Ngapain suaminya langsung cepat-cepat lari ke dapur? Ternyata ngambil karung, 1 karung gandum tadi, langsung diambil, ditaruh di pundaknya, dia keluar dari dapur mau keluar rumah. Istrinya tahu gitu kaget, kayak bahasa kita ya, Pak mau kemana? Ana mau sodakohkan semuanya. Loh itu baru beli kemarin, gandumnya itu baru beli kemarin. Kalau mau sodakoh sedikit aja, 1 kilo 2 kilo kah gitu. Enggak, Ana mau sodakohkan semuanya. Lu jangan, katanya istrinya. Ribut lah, suami istri ribut, istrinya narik karung tersebut sampai akhirnya jebol lah karung itu, berantakan gandumnya. Nah jadi marah si laki ini, balik ke majelis. Si syekh tanya, ya fulan, sudahkah kau berperang dengan 70 setan? Naam ya syekh, saya sudah perang dengan 70 setan. Wafastu, dan aku menang dengan mereka. Walakin ja'at ummuhum, akan tetapi datang loncatlah ibu-ibunya mereka, dan saya yang kalah. Saya pegelnya ya, saya telah ngalahkan 70 setan wahai syekh, tapi datang ibunya mereka, ibunya setan ini datang, saya yang kalah katanya.